Hai teman-teman, Keraton Jogja mengadakan pameran temporer bernama Bejakrama, sebuah pameran perjamuan kenegaraan. Acara ini dimulai dari tanggal 2 April hingga 27 Juni 2021. Acara pameran dibuka oleh Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, dan kita akan dipandu oleh Bapak Fajar untuk mengelilingi gedung pameran. Simak video kita sampai akhir ya. Keraton Jogja tahun ini mencoba untuk menghadirkan satu tema khusus terkait dengan jamuan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Gusti Bendoro, kenapa kemudian kita memilih jamuan, Gusti Dawuh untuk memilih jamuan karena mengingat koleksi keraton yang begitu banyak. Kemudian budaya di Jogja yang dulu sempat berkembang pada masa Sultan ke-8 sampai kemudian sosok Sultan membangun bangsal manis sebagai bagian dari artefak ruang perjamuan ini. Di sisi lain, selama pandemi kita juga paham bahwasannya masyarakat mencoba untuk kembali kepada alam. Bagaimana kemudian kita mencoba untuk mengulik kersana dalam atau kemudian menu-menu dari masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono. Ini ternyata menjadi satu kekayaan kuliner tersendiri yang kemudian bisa kita ceritakan kembali sebagai bagian dari alternatif pangan nantinya. Mohon izin Gusti untuk bisa masuk. Monggo teman-teman. Tidak, kita sudah ngapain? Jadi, monggo. Hanya yang sudah pun ketika kalian Gusti Bendoro yang sudah disampaikan oleh Gusti bahwasanya kisah perjamuan tidak hanya makanan yang ada di meja, tidak hanya perlengkapan yang ada di atas meja, tetapi juga bagaimana keraton mendapat suplai makanan dari kawasan yang memang menjadi bagian dari Ponconegarinya, bagian dari Nagaragung dari Keraton Jogja sendiri. Ruangan ini mencoba untuk menyajikan bagaimana kekayaan agraris dari Keraton Jogja, di mana beberapa arsip-arsip Belanda sampai menyebutkan bahwasannya Bagelen, kemudian Banyumas ini menjadi satu suplai bahan pangan untuk Jogja sendiri, sampai karena kekayaan agraris di Bagelen ini cukup melimpah, tidak hanya disuplai ke keraton, tidak hanya kemudian menjadi upeti ke keraton, tetapi kawasan tersebut menjual seperempat bagian dari panennya itu kepada pasar Eropa. Itu bahkan ada satu jenis padi gogo yang memang sudah ditanam sejak masa Sultan kedua, Sultan kelima yang paling banyak. Kemudian ini menjadi satu produk unggulan padi pada saat itu yang dikonsumsi di keraton, yang kemudian menjadi konsumsi masyarakat Jogja pada saat itu juga. Begitu. Di sisi lain, selain sawah, ada juga kebun, di mana Sultan membangun kebun-kebun secara khusus yang memang didedikasikan untuk mensuplai perjamuan yang ada di keraton. Misalnya Jenu yang sekarang menjadi Ambarukmo, kemudian di Bagelen ada satu perkebunan teh yang ini kemudian secara geografis ini menjadi bagian dari Yogyakarta yang menjadi yang saat itu kemudian menjadi suplai teh pada masa Sultan kelima gitu. Sehingga kemudian kalau kita kaitkan dengan artefaknya, Sultan Hamengkubuwono kelima sudah memiliki satu porselen khusus untuk minum teh yang memang beliau nikmati ketika ada jamuan khusus. Monggo kita lanjutkan. Hasil bumi yang tadinya menjadi upeti, yang kemudian tadinya menjadi konsumsi dari masyarakat di keraton sendiri, masyarakat agraris di Yogyakarta, sebagian juga kemudian dijual. Nah, pada sisi ini kemudian kita termasuk untuk menceritakan bagaimana Beringharjo, bagaimana kemudian Kota Gede dan pasar secara khusus ini menjadi satu ruang komoditi di Jawa. Beringharjo kita ketahui bahwa ini pasar yang memang sudah muncul sejak masa Sultan pertama, tetapi kondisinya jangan dibayangkan seperti halnya sekarang. Pada zaman dulu, pada beberapa catatan sejarah menyebutkan Beringharjo dulu hanya lapangan luas, kemudian transaksi ini dilakukan di bawah pohon-pohon beringin, dan ini dan di kemudian hari ini justru malah menjadi satu pasar yang mensuplai berbagai perlengkapan atau suplai makanan di Yogyakarta. Dan yang paling menarik dalam catatan Pak Riklev menyebutkan bahwa dulu di Jawa pasar-pasar ini hanya beroperasi berdasarkan pasaran hari.
bagi paing, dan lain sebagainya. Dan Beringharjo memiliki satu eksklusif sendiri, keistimewaan sendiri. Dia bisa kemudian membuka pasarannya dalam 5 hari. Dalam 5 hari pasaran ini dia bisa membuka sebanyak 2 kali dibanding pasar-pasar yang lain. Nah, dari Beringharjo kemudian ada pasar Kota Gede, dan kemudian dokumentasi pada masa Sultan ke-7, ke-8, ke-9 ini yang paling dekat. Nah, ketika membicarakan Beringharjo, kita bicara tentang hasil bumi, tapi ketika membicarakan Kota Gede, nah ini menjadi hal yang cukup menarik lagi, karena Kota Gede ternyata tidak hanya menjadi ruang komoditi agraris, tapi Kota Gede juga turut mensuplai perlengkapan perak yang ada di keraton. Bagaimana kemudian pada masanya Kota Gede ini tidak hanya industri perak, tapi juga batik ini berkembang di Kota Gede, karena industri peraknya pada masa Sultan ke-7 ini sudah cukup pesat, dan kawasan Kota Gede ini dikenal sebagai produsen perak yang unggul. Perputaran uangnya ini bingung bagaimana kemudian para elit-elit di Kota Gede atau kemudian para sosial di Kota Gede ini untuk melarikan uangnya ini bagaimana. Kemudian mereka mau produksi batik juga. Nah, produksi perak di Kota Gede inilah yang kemudian juga banyak mensuplai perlengkapan perjamuan, baik itu di keraton ataupun kemudian suplai jamuan di masyarakat kolonial di Yogyakarta pada saat itu. Sehingga kami mencoba untuk mensejajarkan bagaimana dua pasar besar ini, dua warisan Mataram ini menjadi satu suplai dari kawasan atau dari narasi perjamuan yang ada di Keraton Jogja. Kita lanjut. Dari pasar kemudian kita berpindah ke pawon. Pasti setelah orang belanjanya mau ditaruh di mana. Nah, ini biasanya kita lihat mencoba mengkorelasikan seperti hanya di kehidupan sehari-hari adalah ketika orang setelah belanja ya pasti akan diolah di pawon itu. Nah, pawon di keraton ini ternyata memiliki cerita khusus bagaimana pada masa Sultan ke-7 yang kemudian tercatat ada satu pawon khusus untuk menyiapkan jamuan kepada Sultan. Jadi ada pawon Bondo Kusuman yang sekarang sudah tidak terlacak aplikasinya. Kemudian pada masa Sultan ke-8 ada pawon Robio yang sampai detik ini masih digunakan untuk mengolah masakan atau jamuan khusus kepada Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-9, nah ini ada pawon Garwo. Bagaimana kemudian Sultan mempersilahkan kepada istrinya yang kemudian berada di rumah sendiri untuk kemudian memiliki ruang privat. Nah, ruang privat inilah yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk pawon. Bagaimana setiap garwo, buwidya, bupit, buhas ini memiliki cita rasa khusus. Bagaimana pawon-pawon ini menghasilkan satu makanan khusus yang memang tidak dihasilkan atau tidak cocok rasanya kalau dihasilkan dari pawon yang lainnya. Nah, misalnya ada bobor, kemudian ada suatsur dan lain sebagainya, ini berasal dari pawon-pawon garwo gitu. Nah, sementara di kanan kiri ada pawon Gebulen dan Sekolanggen yang saat ini memang masih lestari. Sekolanggen dari kata sekolanggi itu nasi dengan berbagai macam lauk. Kemudian Gebulen dari kata kebuli, nasi kebuli yang dua-duanya dalam tradisi tutur keraton Tongan itu muncul sejak masa Sultan Agung. Kedua pawon ini masih lestari sampai detik ini untuk menyiapkan Sekolanggen, misalnya menyiapkan seluruh uborampe untuk upacara yang ada di keraton. Upokoronya semua disiapkan oleh Sekolanggen, sementara Gebulen menyiapkan seluruh jamuan kepada para gusti, kepada keraton Sultan yang kemudian mengikuti upacara tersebut begitu. Sekolanggen hari-harinya biasanya menyiapkan sesaji untuk keraton sendiri dan untuk upacara besar. Ya seperti saat ini misalnya ada upacara tinggalan Jumenengan, semua sajinya itu berasal dari Sekolanggen. Dari situ ada juga pawon Robio yang tadi sempat saya ceritakan. Pawon inilah yang kemudian menyiapkan jamuan sampai detik ini pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-10
menu yang sering diproduksi biasanya adalah sayur bobor masih tetap, kemudian bacem, tempe, kemudian tahu. Ini yang menjadi pesanan Hamengkubuwono 10, dan hampir setiap hari selalu dimasak oleh pawon ini untuk kemudian disajikan ke keraton Milan. Nah, ada satu pawon khusus yang dia menceritakan terkait dengan beverage atau minuman yang memang departemennya ini dilembagakan khusus oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7. Ada 3 gedung yang memang khusus untuk menyimpan atau memproduksi minuman yang ada di keraton. Pertama Patehan, jelas sampai detik ini kita masih bisa menyaksikan. Kemudian ada Sempen Hes, itu ada satu gedung Sempen di sebelahnya yang kemudian berubah menjadi Danau Tempurung, dan gedung minuman. Kata tersebut itu dalam bahasa Belanda menyebutnya adalah Gerakan Hes. Jadi di saat ini berubah menjadi Sarangboyo. Sarangboyo ini kemudian menjadi kantor dari KHP Proyokoro. Nah, 3 gedung inilah yang pada masa tersebut kemudian mensuplai minuman dalam perjamuan yang ada di keraton. Sementara beberapa minuman memang kemudian tidak Sultan produksi, tetapi kemudian Sultan memperoleh hadiah atau kemudian Sultan membeli, seperti hanya pada masa Sultan ke-8 beliau banyak membeli minuman-minuman Eropa untuk disajikan ketika beliau menggelar satu jamuan kenegaraan, misalnya ketika peringatan 40 tahun kenaikan tahta Wilhelmina, atau kemudian ketika 40 hari saudara beliau menikah, kemudian mengundang seluruh raja yang ada di Keraton Mataram, atau jamuan makan siang secara khusus. Begitu biasanya beliau akan menyajikan tidak hanya minuman lokal, kopi, teh, tetapi kemudian menyediakan anggur untuk tamunya. Pak, ini dispenser? Ya, jumbo. Tapi sejak keberapa? Dragonfeld ini yang dispenser sejak masa Sultan keberapa. Nah, kami kebetulan belum menemukan catatan yang jelas terkait dengan ini, tapi beli pada masa Sultan ke-7. Tapi kemudian ini belinya ya, tapi kemudian ini diproduksi pada tahun berapa, dan tapi Sultan membeli pada masa Sultan ke-7. Dari Eropa atau Cina? Dari London. Dari London. Terus bedanya kan sama ini? Ini juga dispenser kan? Nah, bedanya kalau yang ini tanpa ada saringan airnya. Kalau di sini kemudian ini ada sistem penyaringan air. Jadi dia mirip dispenser itu ada sistem penyaringan air bersihnya. Sementara kalau ini memang secara khusus air untuk masak. Sementara ini air untuk minum. Nah, ini produksi dalam negeri. Tadi ini nggak dijelaskan nggak yang di foto-foto tersebut ya Pak? Yang depan sendiri ini ibunya Kerso Dalem, Bu Wing. Kemudian yang tengah beliau itu Bu Pin Purnomo, istri pertamanya HB9. Sementara yang paling pojok Bu Has Tungkara. Nah, Bu Wing ini ya ibunya Kerso Dalem yang saat ini. Bu Pin Toko ini istri pertama, ibunya dari Suwati Gusti Murdo yang tempo lalu meninggal. Kemudian Gusti Riau itu yang saat ini menjadi Sultan. Sementara kalau Bu Has itu adalah ibunya dari Gusti Prabu dan Gusti gitu. Terus maksudnya kan ini kan temanya jamuan. Ya. Beliau secara khusus memproduksi makanan masing-masing. Apa aja Kak? Misalnya kalau Bu Pintoko ini beliau kerap memerintahkan Abu Dalem untuk membuat makanan Eropa. Jadi kalau jamuan-jamuan kenegaraan pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-9, menu makanannya yang menentukan beliau. Bu Pin ini akan menentukan menu itu. Apa yang harus keluar? Misalnya yang sekarang paling dikenal itu misalnya adalah manuk nom gitu. Nah, dia nanti yang akan menentukan itu. Sementara Bui kemudian Bu Has ini banyak memproduksi justru makanan-makanan yang lokal gitu. Sayur bobor ya, bajang gitu. Bajangnya Buin sama bajangnya Bu Has itu pasti beda rasanya. Itu biasanya Sultan nitik gitu. Seenak ini sekau pawonnya ini gitu. Itu secara khusus dicatat oleh Bu Garsito, gastronom dari UGM. Beliau mencatat bahwa pawon-pawon ini tidak mungkin kemudian bisa overlap gitu.
karena mereka punya sajian khusus sendiri yang kemudian diaturkan kepada personel. Ya, itu cukup menarik karena Bupin ini juga yang kemudian mereka itu salah satu abdi dalam luar negeri. Kami menyebut ini bukan abdi dalam, tapi dari pawon tersebut menyebutnya adalah Romo Semit. Kami mengasumsikan beliau adalah bernama Semit gitu, yang kemudian ketika Sultan menggelar jamuan di Sultan Hamengkubuwono IX menggelar jamuan di Keraton, dialah yang kemudian meracik untuk menu-menu Eropa. Itu sesuai konsepnya Bupin. Terus kalau kita kenal kuliner sekarang, yang maksudnya yang dari keraton kan banyak yang berakulturasi dengan makanan Eropa ya. Betul. Itu di masa-masa HB berapa? Kalau berakulturasi paling banyak muncul itu pada masa Sultan ke-8. 7 ke 8 ini mulai transisi. Jika boleh mengutip Bung Karjito, pada masa Sultan ke-7 menu-menu pengaruh Eropa itu belum sampai masuk ke dapur. Tetapi pada masa Sultan ke-8 dengan sangat terbuka, Sultan sudah mulai menjamu, kemudian bahkan mengakulturasikan menu-menu tersebut gitu. Dan misalnya produksi berjawa begitu, itu banyak sekali diproduksi pada masa Sultan ke-8. Memang menunya muncul pada masa Sultan ke-7, tapi produksi di sana yang muncul pada masa Sultan ke-8 gitu. Ya, ini makin digali makin banyak fakta yang ini sih, dan kadang menu-menu yang sebenarnya ini dekat dengan masyarakat saat ini itu mungkin mereka tidak notice bahwa ini dulu loh dibimbing sama Rojobo gitu. Nah, sekian perjalanan kita mengelilingi gedung pameran Keraton Yogyakarta. Kalau teman-teman suka, klik tombol like dan share ke teman yang lain. Jangan lupa subscribe juga untuk mengikuti video kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton.